Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa, sahabat lembur dakwah yang dirahmati Allah? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa bersemangat dalam menjalani puasa Ramadan tahun ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang senantiasa kita rindukan, bulan mulia yang di dalamnya penuh dengan ampunan, bulan mulia yang di sana dijanjikan akan dibebaskan dari siksa neraka. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan tak lupa kita umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya dan menetapi tuntunannya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sahabat pemirsa lembur dakwah yang dirahmati Allah, selamat datang dalam program Teman Sahur, sebuah program yang akan menemani sahur pemirsa sekalian, yang insya Allah akan diisi oleh pemateri-pemateri yang luar biasa, yang akan diisi oleh guru-guru kita yang luar biasa, yang akan memberikan ilmu, akan memberikan motivasi untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan kebaikan, untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ketaatan, sehingga selepas Ramadan tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan sahur hari ini sudah hadir guru kita Al-Ustadz Iwan Setiawan, yang akan memberikan tausiah, yang akan memberikan motivasi, akan memberikan tambahan sakofah kepada kita semua berkenaan dengan Ramadan Syahrul Quran. Bahwasanya Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan, sekaligus Al-Quran menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian peran Al-Quran, peran Ramadan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, insya Allah akan segera kita kupas tuntas dengan beliau, guru kita. Alhamdulillah, Al-Ustadz Iwan Setiawan sudah hadir. Maka tafadhol Al-Ustadz Iwan Setiawan untuk memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam wa syahrul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Beberapa bulan sebelumnya kita berdoa supaya kita bisa sampai di bulan ini, dan alhamdulillah atas izinnya kita bisa sampai di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita senantiasa berdoa semenjak bulan Rajab, ya. Betul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan hantarkan kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah yang kita selalu doakan untuk masuk, kita sudah berada di bulan ini, dan kita harus mensyukuri ini tentunya. Nah, bulan Ramadan sebagaimana yang tadi disampaikan adalah Syahrul Quran, bulan Quran. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwasanya Al-Quranul Karim itu turun di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau dalam ayat yang lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Atau juga dalam ayat yang lain disebutkan Quran itu disebut sebagai hudalinas
dan diturunkan di bulan Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya di bulan ini kita harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Banyak sekali fadilah keutamaan tentang Al-Quranul Karim. Dari sisi membacanya saja kita akan dapat pahala yang besar. Ya, dalam Quran surat Al-Furqan disebutkan ketika seorang mukmin membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan apa? Seperti tijaratan dan taburo. Ya, tijaratan dan taburo itu apa? Perniagaan yang tidak merugi. Nah, itu dari sisi membacanya saja. Dalam hadis disebutkan begitu besar pahala membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, apa satu huruf dalam Al-Quran disebutkan la aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sehingga ketika seseorang membaca alif lam mim, dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Itu di bulan biasa, ya. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, ya, begitu. Dan juga membaca Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Disebutkan orang yang membaca Al-Quran itu dia akan didatangkan Al-Quran kepadanya sebagai syafi'an, sebagai penolongnya. Bagi siapa? Bagi pembaca-pembacanya. Ini dari sisi membacanya saja keutamaannya banyak sekali. Begitu Mas Rudi dan pemirsa Lembur Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi mempelajarinya, ya. Belum lagi mengajarkannya, belum lagi menghafalkannya. Itu banyak sekali keutamaan Al-Quranul Karim, apalagi menjalankan, menerapkannya, ya. Menerapkan Al-Quran secara apa? Secara keseluruhan tentunya. Tidak boleh setengah-setengah. Kenapa? Udkhulu fis-silmi kafah. Karena Al-Quran ini memuat apa yang dibutuhkan oleh segenap manusia. Al-Quran ini merupakan aturan yang lengkap mengatur semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dari semenjak Al-Quran itu turun sampai nanti akhir zaman di mana Al-Quran itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu hebatnya luar biasa Al-Quranul Karim. Sehingga di bulan Ramadan ini adalah momentum di mana kita harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran. Bahkan sikap kita, sikap selaku mukmin itu terhadap Al-Quranul Karim itu akan menentukan bagaimana konsekuensinya di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran surat Toha disebutkan, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang a'rad itu berpaling itu tidak beriman, tidak menjalankan, tidak menerapkan an dzikri, az-zikr itu apa? Al-Qur'anul Karim, maka fa innalahu ma'isyatan donka. Dia akan diberikan kehidupan yang sempit, kata Allah. Di mana kesempitan itu akan diperoleh bagi orang yang berpaling tadi di dunia. Kenapa demikian? Karena ada ancaman dalam frasa berikutnya, yaitu ancaman ukhrawi. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling tadi nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Nah, itu sikap kita terhadap Al-Qur'an ketika berpaling. Itu pertama, kehidupan yang sempit. Nah, kalau saat ini negeri ini, bangsa ini didera berbagai kesempitan hidup, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya, bisa jadi negeri ini dikarenakan berpaling daripada Al-Quranul Karim.
Ya, sehingga Allah berikan kesempitan hidup. Padahal negeri ini, bangsa ini sangat makmur. Kita berada di negeri yang sangat luar biasa, sumber daya alamnya melimpah ruah. Apa yang kurang di negeri ini? Tidak ada. Hanya saja pengelolaannya yang tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim, sehingga alih-alih mensejahterakan bangsanya, justru malah sebaliknya. Apa yang tidak ada di negeri ini? Emas melimpah, gas banyak, mineral di mana-mana ada, batu bara dan seterusnya. Itu sangat-sangat kita memilikinya dengan jumlah yang sangat besar, mencukupi kehidupan di negeri ini. Tetapi bagaimana kondisi sekarang? Luar biasa. Ya, jauh dari yang seharusnya didapatkan. Bisa jadi itu dikarenakan karena kita berpaling, pengaturannya tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Dan kemudian dalam ayat sebelumnya disebutkan, fa imma ya'tiyanakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Barang siapa yang diberikan kepadanya hudan. Ya, hudan itu apa? Al-Qur'anul Karim, sebagaimana tadi disebutkan Al-Qur'anul Karim hudalinas wa bainatim minal huda wal furqan. Sehingga apa? Barang siapa yang diberikan kepadanya Al-Qur'an, kemudian sikapnya terhadap Al-Quran itu bagaimana? Yaitu pamanittaba'a hudaya fala yadilu wala yasqa. Kemudian dia ittiba terhadap Al-Quranul Karim, maka dipastikan dia tidak akan pernah tersesat dan juga tidak akan pernah celaka. Itu jaminannya, Mas. Jadi dalam Al-Quran kita diberikan jaminan ketika seseorang menerapkan Al-Quran, baik secara individu, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tersesat dan juga tidak akan pernah celaka. Di mana? Dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam hadis disebutkan, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian tamasak terhadap dua perkara tadi. Tamasak itu apa? Memegang dengan erat, memegang dengan kuat sekali dua perkara tadi, maka dipastikan lan tadilu, ya, tidak akan pernah untuk selama-lamanya tersesat. Apa dua perkara yang ditinggalkan tadi? Yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah momentum saat ini, Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, momentum kita untuk kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya aspek spiritual atau ibadah mahdhah saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan, politik, sosial, budaya, hukum, pemerintahan, dan seterusnya, ada pengaturannya dalam Al-Quranul Karim, sehingga kita mesti kembali kepada Al-Quranul Karim. Dan inilah momennya, bulan suci Ramadan ini, kita sama-sama ayo kembali kepada Al-Quranul Karim. Demikian, Mas, tentang Syahrul Quran ini. Baik, sudah kita dengarkan bersama betapa luar biasanya ketika kita sebagai seorang muslim betul-betul menerapkan keseluruhan daripada apa yang ada dalam Al-Quran, ya, tidak hanya dari aspek ritual semata, aspek ibadah semata, tapi juga harus dalam ranah kehidupan yang lain, seperti kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, dan hukum, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai umat Islam, terlebih di Indonesia, mungkin akan merasakan manisnya kebahagiaan ketika menerapkan Al-Quran secara total. Tadi sudah disampaikan dengan jelas, semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita, ya, di bulan Ramadan ini sebagai momentum perubahan, bukan hanya sekedar menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan semata, bukan hanya sekedar menjadikan Al-Quran sebagai bahan hafalan semata, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pengatur dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Kita akhiri perjumpaan kita dalam program Teman Sahur malam hari ini dengan bersama-sama membacakan kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pada hadirin yang belum like maupun share, silahkan segera klik tombol like dan share kepada rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian pemirsa untuk menambah amal kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.